bahas tentang pasar ekonomi media. Pertama-tama kita harus tahu apa sih pasar ekonomi media itu. Pasar ekonomi media merupakan target atau sasaran dari produk, baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh media. Menurut Pishar dan McQuill menyatakan bahwa keunikan industri media karena memiliki pasar ganda yakni halayak atau audiens dan pengiklanan. Halayak merupakan orang-orang yang mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh media. Dalam dunia media, tingkat besaran atau jumlah halayak sebuah media bisa dilihat dari jumlah orang yang mengonsumsi atau men-share untuk televisi dan sirkulasi untuk mencetak media. Sedangkan pengiklanan adalah lembaga atau perorangan yang menggunakan media untuk menginformasikan atau memasarkan produk mereka. Output dari pengiklanan sebagai pasar adalah revenue atau penghasilan dari iklan suatu media. Namun, secara teoritis kuantitatif, semakin besar halayak maka akan semakin besar pula pendapatan dari pengiklanan dan makin besar pula keuntungan perusahaan media. Secara umum, ada 4 struktur pasar, yakni yang pertama, monopoli, di mana hanya ada satu produsen yang menguasai pasar. Struktur pasar monopoli kebanyakan terjadi di negara-negara komunis atau otoriter. Yang kedua, oligopoli. Hanya ada beberapa produsen yang bermain di pasar, namun hanya ada satu produsen yang relatif lebih dominan dibandingkan lainnya. Yang ketiga, kompetisi monopolistik. Terdapat banyak produsen di pasar yang memproduksi produk yang nyaris sejenis. Buku, majalah, dan radio merupakan industri media yang beroperasi dalam pasar kompetisi monopolistik. Dan yang keempat adalah kompetisi sempurna, di mana banyak produsen yang menghasilkan produk sejenis dan tak satupun yang dominan. Televisi swasta yang cenderung menghasilkan program seragam dianggap beroperasi dalam pasar kompetisi sempurna. Ada beberapa karakteristik pasar, yakni pertama, jumlah produsen. Jumlah produsen dalam suatu pasar menentukan konsentrasi pasar. Makin sedikit jumlah produsen, makin besar peluang menguasai pasar. Yang kedua, diferensiasi produk. Mengacu pada upaya produsen membedakan produknya dengan produk produsen lainnya secara tegas, baik secara nyata atau image bagi konsumen. Rintangan bagi produsen lain ialah ketika produsen lain mulai memasuki pasar tertentu. Rintangan itu bisa berupa terbatasnya modal atau faktor lain seperti regulasi. Yang keempat, struktur biaya. Berkaitan dengan biaya atau ongkos produksi dalam pasar tertentu. Dalam hal ini ada 2 biaya, yaitu biaya langsung dan biaya lain-lain. Dan yang terakhir, integrasi vertikal adalah perusahaan media yang menghasilkan produk dari hulu ke hilir. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih konsep pendekatan pasar itu? Konsep pendekatan pasar ialah menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding yang telah ditransaksikan dalam pasar yang wajar, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Bagaimana? Sudah paham kan? Semoga video ini bisa membantu ya. Bye-bye. Assalamualaikum.